kesehatan sebagai kaisar di sana. Ya Robert, untuk pertama kalinya Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilaporkan oleh Menteri SDM Sudirman Said. Sebagai pelapor, Sudirman Said akan tiba di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada pukul 1 siang ini, di mana terlihat masih adanya pemeriksaan dari kasus Arzetti yang juga diusut oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Usai kasus Arzetti, MKD akan melanjutkan pemeriksaan saksi yakni Sudirman Said pada pukul 1 siang, di mana MKD akan mempertanyakan 3 hal kepada Sudirman Said. Yang pertama, pengetahuannya mengenai adanya pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan Freeport Ma'ruf Samsudin, Ketua DPR RI Setia Novanto, dan juga pengusaha Muhammad Rizal Khalid. Kedua, MKD juga akan mempertanyakan kepada Sudirman Said mengenai adanya perjanjian yang disampaikan Setia Novanto terkait adanya perpanjangan saham untuk PT Freeport di Papua. Dan ketiga, ini yang ditunggu-tunggu bukan hanya oleh MKD ataupun Sudirman Said sebagai pelapor, tapi juga yang ditunggu oleh publik, adanya bukti rekaman utuh yang akan diserahkan oleh Sudirman Said kepada MKD, dan harapannya ini akan dibuka kepada publik secara terbuka bagaimana rekaman 1 jam 27 menit ini disampaikan oleh Sudirman Said kepada MKD dan juga publik, yang disebut-sebut banyak orang atau pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah Wakil Pimpinan DPR RI Fahri Hamzah. Kami tadi sempat mempertanyakan namanya yang disebut oleh dalam percakapan tersebut 2 kali, dan Fahri Hamzah menyatakan bahwa itu adalah hal yang kebetulan. Ibaratnya menurut Fahri Hamzah ini seperti di warung kopi, Robert, di mana namanya disebut karena dirinya menurutnya adalah public figure, sehingga ini adalah hal yang biasa saja sebagai jabatannya dalam DPR sebagai wakil pimpinan DPR. Dan memang Fahri juga sempat mempertanyakan, justru yang dipertanyakan oleh Fahri adalah penyadapan yang dilakukan oleh pimpinan Freeport Ma'ruf Samsudi dalam percakapan tersebut, di mana bagaimana mungkin Ma'ruf Samsudi dapat melakukan penyadapan tersebut karena menurutnya ini melanggar UU ITE, kecuali Ma'ruf Samsudin bekerja atau masih menjabat sebagai intelijen, yang ini yang diharapkan juga oleh Fahri bahwa akan disampaikan pula oleh Ma'ruf Samsudin saat dirinya akan diperiksa dalam MKD, apakah dirinya masih menjabat sebagai intelijen Indonesia atau intelijen Amerika. Dan berikut adalah pernyataan dari Fahri Hamzah mengenai namanya yang disebut 2 kali dalam percakapan. Menyebut nama orang, terus itu jadi persoalan. Yang persoalan adalah menyadap pertemuan privat. Itu persoalan. Menyadap pertemuan privat itu masalah. Undang-undang IT, undang-undang telekomunikasi, undang-undang intelijen, hanya 2 lembaga di Indonesia ini yang boleh menyadap. Pada dasarnya, satu adalah lembaga intelijen atau petugas intelijen, dan petugas intelijen hanya boleh menyadap untuk kepentingan Presiden Republik Indonesia, single user, hanya Presiden. Dan Presiden boleh mengundang orang lain untuk memperdengarkan hasil rekaman intelijen dalam rangka mengambil keputusan yang penting buat negara. Undang-undang. Robert, kasus dari pelanggaran kode etik Ketua DPR RI Setia Novanto setelah pemeriksaan Sudirman Said pada hari ini, esok juga MKD akan melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan PT Freeport Ma'ruf Samsudin dan juga pengusaha Muhammad Rizal Khalid, dan dilanjutkan pada Senin yakni konsinyering, di mana MKD akan memutuskan apakah saksi-saksi yang telah dihadirkan selama 2 hari ini dan esok hari sudah cukup untuk dilakukan pemanggilan kepada Ketua DPR RI Setia Novanto. Robert. Baik, terima kasih Putri Lukman atas informasi Anda langsung dari gedung DPR Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar lelang 3 ekor tikus seharga $2 sebagai bentuk protes terhadap perilaku DPR yang banyak menjadi maklar, termasuk kasus Ketua DPR RI Setia Novanto yang tersangkut kasus dugaan permintaan saham PT Freeport. Para demonstran menilai kasus Ketua DPR RI Setia Novanto yang merupakan anggota DPR RI daerah pemilihan NTT itu merupakan tamparan keras bagi warga NTT yang dianggap tidak cerdas dalam menggunakan hak pilihnya
dalam pemilihan legislatif 2014. Mereka mendesak agar penegak hukum segera menuntaskan kasus Papa Minta Saham yang diduga melibatkan Ketua DPR Setia Novanto ini. 3 ekor tikus yang diisi dalam keranda dipajang tepat di depan kampus Universitas Katolik Budia Mandira Kupang sempat menarik perhatian setiap orang yang lewat. Bahkan ketiga ekor tikus itu pun dilengkapi dengan nama dan jenisnya masing-masing. Ini aksi lelang tikus sebenarnya, istilahnya lelang tikus. Kami selenggarakan dalam rangka untuk merespon masalah nasional yang lagi hangat sekarang, yakni terkait dengan problem di parlemen, di DPR, kasus yang melanda Ketua DPR yaitu Pak Setia Novanto dan Rizal Khalid dan SDM, bahwa DPR kita sekarang ini banyak yang sedang tidak fokus pada kinerjanya dan beralih fungsi menjadi calo, menjadi pedagang, menjadi makelar untuk banyak hal di bangsa ini. Kita beralih ke informasi di tengah upaya optimalisasi penerimaan pajak lewat rancangan undang-undang teks amnesti. Sigit Priadi Prambudito resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Ia beralasan di bawah kepemimpinannya, Dijen Pajak tidak mampu memenuhi target penerimaan pajak yang dipatok oleh pemerintah. Tahun 2015 menyisakan kurang dari 30 hari. Artinya, waktu semakin sempit untuk mencapai target-target yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2015. Termasuk target penerimaan pajak yang dipatok mencapai 1.244,7 triliun rupiah. Tanpa diduga, Dirjen Pajak Sigit Priadi